Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, insyaAllah. Dan mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita, Allah catat, Allah jadikan pembela di hari kiamat nanti, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita, iaitu masih tentang keutamaan atau fadilah ditakdirkan Allah mendapatkan pasangan hidup yang buruk akhlaknya. Jadi ini masih dalam kategori tentang apa kelebihan di saat Allah menakdirkan sesuatu yang kita tidak sukai. Jadi saya menyusun judul-judul ini disesuaikan dengan tema. Jadi ini masih di dalam tema menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa jodoh itu adalah bahagian takdir Allah. Walaupun dalam mencarinya kita tetap disuruh berikhtiar, tapi keputusan akhir adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Memverifikasi orang yang menjadi istri atau suami, atau calon istri atau calon suami, adalah bahagian yang perlu diperhatikan. Makanya Nabi SAW itu menyatakan, kalau seorang perempuan menerima lamaran dari seorang laki-laki, maka disuruh lihat dua perkara. Untuk menerimanya menjadi calon suami, disuruh lihat dua perkara. Rasulullah yang mengatakannya, "Iza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illam taf'aluhu." Kalau engkau tidak mau mendapatkan pasangan hidup yang buruk, maka kalau datang orang yang melamar, wahai para wali, kata Rasulullah, itu wali dari pihak perempuan, lihatlah laki-laki itu dari dua perkara, iaitu tardawna dinahu, lihat dulu agamanya, wa khuluquhu, lalu lihat yang kedua akhlaknya. Jadi ini harus berdampingan antara agama dengan akhlak. Karena kalau ada orang yang seakan-akan bagus agama tapi akhlaknya tak muncul karena agamanya, berarti ini terjadi kemunafikan dalam beragama. Karena tujuan beragama adalah menciptakan akhlak yang baik. Makanya laki-laki itu kadang-kadang ketika melamar, dia berusaha memperbagus keadaannya. Dia nampakkan salatnya, dia datang ke rumah calon mertua dengan tampilan yang saleh. Lalu kemudian ternyata kita mendapatkan akhlaknya, tutur bicaranya, cara dia bersikap dengan orang tua, ternyata tak baik. Maka sebaiknya jangan diterima sebagai calon suami.
Ada orang yang tertipu dengan akhlak yang dibuat-buat. Jadi dia datang bertutur bahasa dengan lembut, ketika datang bahkan dia cium tangan calon mertuanya. Kita kadang-kadang mendapatkan hal begitu, langsung luluh hati kita, ni kayaknya ni calon menantu ni orang baik ni. Masuk ke rumah dengan Assalamualaikum, lalu sendal dilepas di luar, tidak dimasukkan ke dalam, kan? Lalu kemudian kita mengatakan kepada anak kita yang perempuan, bagus sekali akhlaknya, akhlaknya bagus, tu sandalnya aja di luar. Lalu kemudian kita langsung merekomendasi, sudahkah kita cek agamanya? Makanya perlu kirim dulu orang ke kampung halamannya untuk melihat apakah dia muncul di masjid untuk solat subuh. Mungkin Cik Hantom itu semayang, mungkin tak pernah solat, cuma kerana menginginkan anak kita, lalu dia memperbagus, menampakkan kepura-puraan. Dia kirim orang, sewa, kalau perlu sewa intel, selidiki ke kampung halaman tempat dia tinggal, tanya ke Pak Kecil, ke Sekdes, 28, tanya nyan tiagam nyan itu si laki itu terjemah ya. Itu ada solat enggak? Mungkin keterangan Pak Kecil, yang kami membuat tidak nyaman di kampung ini kerana ada dia lah. Tertipulah kita dengan kepura-puraannya. Makanya ini salah satu yang harus dicek. Dengan begitu, walaupun jodoh itu takdir Allah, tapi kita berusaha untuk mendapat yang baik, itu diberi hak oleh Allah. Jadi tak jadi itu urusan Allah, tapi diberi hak, terutama pada wali seorang perempuan. Cuma kesalahannya apa hari ini, Pak? Anak kita sudah lebih dahulu tertancap rasa cinta sehingga menyebabkan buta. Akibat buta, tak peduli calon suaminya mau salat, mau tidak peduli. Ayahnya sudah mengatakan, nak, sudah ayah cek, jangan sama dia, ternyata dia bukan orang baik. Langsung anak perempuan kita ngamuk, pokoknya harus dengan dia, pokoknya tidak boleh dengan orang lain. Kalau dengan orang lain, adik bunuh diri. Kalau bunuh orang itu tidak apa-apa, ni bunuh diri. Ya, bunuh orang juga tidak boleh, kan begitu ceritanya. Jadi itu kenapa? Duluan cinta daripada menyeleksi sesuai dengan keinginan Allah dan Nabi. Akibatnya begitulah, dan itulah salah satu akibat daripada pacaran. Jadi kawai merempok jin dengan jin, sehingga kita tak bisa lagi memasukkan ilmu. Itulah makanya perlu menjaga anak-anak gadis kita dengan pemahaman yang baik. Nah, berarti itu salah satu kriteria pemilihan jodoh kalau memilih calon suami. Kalau laki-laki memilih isteri, kan itu disuruh lihat, yaitu dengan 4 perkara: nasabnya, kemudian kecantikannya, lalu hartanya, dan akhlaknya, agamanya. Tapi Rasulullah memberi kata kunci di antara 4 itu, utamakan melihat agamanya. Kalau agamanya bagus, maka tarbut yadak, isterimu dengan agama yang baik, maka itu akan membuat engkau bertahan dari maksiat. Jadi tetap kriterianya disuruh lihat nasab yang baik. Jadi lihat dulu anak siapa. Kenapa, Ibu? Kita menikah itu bukan hanya menikah dengannya, atau anak kita menikah bukan hanya urusan mereka berdua, tapi berjumpanya 2 keluarga besar. Bayangkan kita menikahkan seorang anak, atau anak laki kita menikah dengan seorang anak perempuan, dan ternyata ayahnya pencuri, Pak. Besan kita itu pencuri. Setiap kali besan kita ke rumah kita, selalu ada yang hilang. Dimulai dari hilang sendal kita, datang lagi kemudian hilang pot bunga di depan, dan kemudian hilang lagi isi kulkas, dan seterusnya, surat tanah, kemudian macam-macam terjadi akibat berbesan dengan keluarga yang tak baik. Dan ayah yang saleh biasanya mendidik anak saleh.
Makanya mencari jodoh untuk anak kita yang laki itu tetap lihatlah nasabnya, keluarga yang baik. Ya. Ini jangan sampai juga karena cinta anak kita memilih calon istri yang tak peduli ayahnya ternyata ahli maksiat. Biasanya ayah yang ahli maksiat itu tidak bagus mendidik anaknya. Ujung-ujungnya nanti baru kita ketahuan bahwa istri kita pun bukan orang yang baik. Kenapa? Karena menular dari keburukan ayah dan ibunya. Lalu masalah harta itu hanya untuk kafaah. Jadi maksudnya laki-laki itu sebaiknya memilih calon istri jangan lebih kaya dari dirinya. Karena hampir semua kasus perceraian itu terjadi karena istri merasa lebih mapan daripada suaminya. Dan dia tak khawatir kalau harus melawan suami. Makanya bahaya bang. Istri PNS, kita baru lulus P3K, sedang ngurus SKCK pun dalam minggu ini. Gaji 2,5 juta, istri gaji sudah sampai 7 juta. Ini model-model begini, kalau istri tidak punya ilmu agama, itu mudah melawan suami. Kita nasihati, dia mengatakan, urusankah? Apa urusanmu? Yang beli beras selama ini siapa? Yang beli sepeda listrik untuk anak-anak siapa? Terdiamlah kita. Nah, makanya kafaah itu bagi laki-laki sebaiknya mencari istri dengan harta yang lebih rendah dari dia. Karena sebenarnya hidup normal itu adalah ketika istri itu duduk di rumah. Makanya kadang-kadang si suami terjebak sendiri. Dulu yang ngantar-ngantar untuk tes PNS, ngantar sana ngantar sini suami, setelah lulus ditinggalkannya suaminya. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Ya. Beda dengan istri. Kalau istri mendapatkan suami kaya raya, itu tidak ada pengaruh apapun, malah itu membuat kebahagiaan baginya. Tapi kita menikahi istri yang kaya raya, tidak semua istri bersifat seperti sifat Khadijah. Kalau istri seperti Khadijah, kaya raya tapi tetap taat pada suami, itu tidak ada masalah. Ya, ini memilih calon untuk anak sebagai jodoh bahagian daripada takdir itu juga wajib dipikirkan. Lalu disuruh cari kecantikan. Kita laki ini, kenapa Rasulullah menyebut kecantikan bahagian pilihan untuk calon jodoh anak kita? Ini saya lebih banyak bilang untuk anak kita, Pak. Karena kalau takut saya bilang untuk kita, ini saya lihat ada yang janggut-janggut putih ni, takut bapak melaksanakannya nanti. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, ya, disuruh cari kecantikan. Itu kecantikan jamal itu bukan kecantikan yang wajib cantik dipandang oleh semua orang. Tapi cantik itu maksudnya mekenang batin, dan kecantikan itu relatif. Cantik di dia belum tentu cantik di orang, tapi sama dia cantik betul. Itu sudah bagus, asal sudah mekenang saja. Mekenang apa bahasa Indonesia-nya? Asal sudah menarik, asal sudah menarik di hati, sudah aman tu. Ya, sudah aman tu. Walaupun waktu kita kasih tahu orang, lihat calon isteriku, masya-Allah cantiknya. Orang mungkin tertawa di belakang kita, pui pegah ya agamnya. Puka tinggal mata, puka taruh mata katanya. Apa matanya buta itu, masa kayak gitu dia bilang cantik. Tapi itulah cinta. Maka butuh cinta. Dan cinta itu biasa laki-laki keluar turunnya dari pandangan pertama. Makanya Rasulullah melarang menikahi perempuan yang belum pernah dilihatnya. Kan sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abdurrahman bin Auf kalau saya tidak salah ini dalam hadis, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menikah. Aku sudah dapatkan. Kata Rasulullah, anadarta ilaiha, kamu sudah lihat? Kata Abdurrahman, belum ya Rasulullah. Kalau belum, pergi temui dia dan lihat. Makanya perempuan ketika proses untuk ta'aruf dilihat, itu bahkan disuruh buka cadar untuk melihat. Yang disuruh lihat di mana Pak? Wajah. Jadi kalau dalam catatan para ulama, yang boleh lihat ya aurat yang boleh nampak, yaitu wajah dan tapak tangan. Tapak tangan ini zahir dan batin. Kenapa disuruh lihat wajah?
untuk membuat hati tertarik. Dan daya tarik itu ya relatif tadi, relatif. Asal sudah merasa, oh insya-Allah ini udah aman, cantik menurut saya, udah selesai. Saya punya teman Afrika, Bang, dari Guinea Bissau. Kami satu asrama waktu di Mesir. Beliau satu hari menampakkan foto calon isterinya. Dia nampakkan, Pak, calon isterinya. Orang Afrika juga. Dia nampakkan ke saya karena kebetulan kamar berdampingan. Dia bilang, coba lihat, cantik kan? Saya sangat terpaksa menjawab cantik. Betul, serius, Pak. Saya bilang, Masya Allah, ma ajmal. Saya bilang, Masya Allah, cantik sekali, luar biasa. Saya bilang, dia puji-puji, Pak. Terus terang, kalau saya bawa foto itu, kita tidak tahu membedakan mana laki, mana perempuan. Memang begitu kan? Tapi dia mencintainya. Itulah nikmat Allah yang mendama cinta. Itu sudah aman. Maka suruh lihat. Dan disuruh lihat di wajah, karena wajah mempunyai aura, hasil daripada kesalehan. Orang walaupun wajah tak ganteng, tak cantik, tetapi aura ibadahnya dapat. Artinya dia punya cahaya kebaikan. Coba Bapak lihat wajah orang-orang tak solat, Pak. Beda dengan wajah Bapak yang solat. Ini kan wajah Bapak menari, kita lihat kan, menari Masya Allah. Apalagi kalau pulang ini Bapak kasih rambutan satu, lebih menarik wajah Bapak kan? Jadi coba lihat wajah orang tak solat, Pak. Anak-anak muda pemain judi online, kedai-kedai kopi, Pak. Coba lihat anak-anak pang yang hidup di jalanan itu tak solat. Auranya tak dapat, Pak. Hasil sinar nur di wajahnya tak ada. Makanya melihat perempuan tu lihatlah nurnya, jangan lihat hanya zahir pandangannya atau kecantikannya. Dan berikutnya, kenapa disuruh lihat di tapak tangan? Ada orang yang mengira melihat tapak tangan disuruh lihat garis-garis. Lihat garis. Jadi kalau ketemu garis ini dengan garis ini, cepat kali ketemunya dua garis ini, berarti nyan krit mati krit. Jadi kata orang ni, ketemu garis ini dengan garis ini, ini kalau ketemu cepat kali nyan kriat berarti. Dia kalau melebar tidak ketemu-ketemu itu boros orangnya. Dia harus ketemunya. Begitu kata orang. Saya sampai sekarang tidak tahu di mana rahasia garis tangan ini. Tak tahu. Ini permainan kaum Gipsi. Kaum Gipsi itu kan melihat tapak tangan lalu meramalnya. Balah itu termasuk sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang saya dapatkan dalam kitab, disebutkan oleh banyak ulama, disuruh lihat tapak tangan. Jadi lihat tu wajah dengan tapak tangan. Lihat tapak tangannya. Apa yang disuruh lihat? Bukan warna kulit, bukan mulus tak mulus kulitnya, tapi disuruh lihat halus atau tidak. Diutamakan jangan memilih isteri dengan tapak tangan terlalu halus. Kenapa? Nanti dia tak mau melayani suami selayaknya seorang isteri. Suruh cuci piring, katanya tak pernah, Mama tak pernah suruh cuci piring. Kok abang dah mulai suruh-suruh cuci piring? Akhirnya dia ribut gara-gara suruh cuci piring. Jangankan cuci piring, Pak. Selama hidup bersama ayah ibunya, on off aja dia tidak bisa tahu. Untuk on off mesin cuci, dia tidak tahu di mana letaknya. Nanti ada yang tidak bisa buka salak, tidak bisa buka salak, takut terluka. Nanti apalagi you buka bodrin, itu makin tak bisa itu. Akhirnya masak tidak bisa, semua tidak bisa. Tertaha-tahalah kita, Pak. Tiap-tiap hari beri nasi bungkus, apa-apa urusan kita tidak bisa suruh isteri, karena isteri anak orang kaya tidak pernah suruh apa-apa. Nyapu di halaman kita suruh tetangga. Akhirnya lama-lama kita kawin sama tetangga itu, kan begitu ceritanya. Jadi begitulah jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau kita kasih tahu di sini adalah memilih istri dan memilih suami itu adalah takdir. Nah, jadi ini sebagai tambahan informasi dari hal yang kemarin kita bahas. Kemarin kita sudah bahas, kalau suami diberikan kebetulan sudah pilih sana pilih sini, ternyata mendapatkan istri yang buruk akhlaknya. Jadi dia ditakdirkan Allah ternyata istrinya akhlaknya buruk, seperti ditakdirkan kepada Nabi Allah Nuh, ditakdirkan kepada Nabi Allah Lut. Itu kan istri mereka ahli maksiat, Pak. Orang-orang pembangkang semua. Apa yang kita sebutkan minggu yang lalu, kelebihannya suami yang bersabar di atas keburukan akhlak istrinya,
yang bahkan sudah masuk kategori nusyud, membangkang, maka insya Allah dia tetap dirindukan oleh bidadari di surga. Ini suami insya Allah surga kalau dia terus bersabar, dia coba didik istrinya, dia terus bersabar di atas keburukannya selama dia masih mampu bertahan. Ini suami akan mendapatkan surga. Namun kita belum selesai dengan apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Seandainya istri nusyud, jadi ini pembahasan ini Pak, suami dan istri. Cuma saya bahas dulu kalau suami yang mendapatkan istri yang buruk. Nanti kalau sudah selesai urusan suami, kita bahas kalau istri mendapatkan suami yang buruk. Jadi untuk dalam beberapa minggu ini hari bersenang-senangnya kita, Pak. Saya puji-puji suami kan. Nanti tunggu 3 minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, mulai kita bantai para suami, kita puji-puji istri. Makanya bapak dalam 2 minggu ini bawa istri. Nanti waktu pulang tak perlu diulang, tinggal mengatakan, nak dengar? Nak dengar mana? Ada dengar tadi apa bilang ustaz? Dah dengar? Begitu Pak. Karena kalau mengulang itu susah. Apalagi kita tipe suami yang tak pernah ceramah, tak pernah tausiah, diam aja di rumah kan Pak. Bahkan anak-anak pun tak pernah dengar wasiat, tak pernah dengar nasihat. Memang begitu. Waktu lahir aja nak nangis. Ada kan yang model begitu, tak bisa bicara apa-apa. Itu bawa istri ke pengajian banyak-banyak, terutama istri yang bermasalah. Masalahnya karena bermasalah dia nak mengikut pengajian, itu lebih parah lagi masalahnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya istri kita membangkang, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyuruh langsung menceraikan. Ini yang perlu kita fahami untuk meningkatkan kesabaran kita menghadapi istri yang buruk. Seandainya istri kita punya akhlak yang buruk, Allah tidak suruh kita langsung cerai. Tapi bagaimana? Ikuti tahapan Allah. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 34, apa kata Allah? Wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau seandainya kata Allah, engkau khawatir istrimu akan menjadi nusyud. Jadi bahasa khawatir ini menunjukkan ini sudah berulang-ulang nih. Jadi istri sudah kita nasihatkan, kata kita jangan pakai baju ketat, ternyata dia juga memakainya. Kita bilang jangan joget-joget di depan TikTok, dia juga melakukannya. Kemarin di mana Pak yang sedang joget di depan TikTok dibunuh sama suaminya? Bapak tak baca berita? Kok bisa Bapak tak baca berita? Itu yang dibunuh sedang joget-joget di depan TikTok Pak, sedang tampil di mana itu kejadian? Sulawesi ya kalau tak salah ya. Masa tak ada yang tahu satu pun Pak? Ini saya sudah mulai meragukan diri saya, betul tak berita itu? Nah betul ya, masa anda pun meninggal Pak, langsung dibacok di depan kamera itu, langsung dibacok, masuk berita nasional. Nanti Bapak cek kembali. Itu karena sedang tampil di depan TikTok. Nah, jadi kita ni sudah kita nasihati, ternyata dia tetap melakukannya. Apa kata Allah? Kalau engkau sudah khawatir istrimu akan nusyud, maka ikuti langkah yang Allah bilang. Pertama, fa'idhuhunna, berilah dia mau'idhah, berilah dia nasihat. Jadi ikuti dulu tahapan pertama, disuruh beri nasihat. Dudukkan dia, kasih tahu baik-baik ya, bahawa ini haram, ini tak boleh. Jadi nasihati dengan mau'idhah hasanah. Kalaupun dia tidak juga mendengarkan nasihat, sudah berulang, sudah sebulan kita beri nasihat, juga dia tak mendengarkannya, maka apa kata Nabi? Apa kata Allah? Wahjuruhunna, hajarlah dia. Ini hajar bukan hajar bahasa Indonesia, hajrun bahasa Arab. Hajrun, hajarlah dia. Apa itu hajrun? Yaitu melakukan boikot terhadap istri, memboikot istri. Jadi memboikot istri ini bahasa Allah tadi, wahjuruhunna fil madaji', boikotlah dia di tempat tidurnya. Maksudnya bahasa memisahkan ranjang itu bukan bahasa pindah kamar tapi lebih kepada membuat si istri merasa tidak nyaman tinggal
bersama suami yang sedang marah. Artinya dia merasa, ini kenapa suaminya kok tidak mau bicara lagi dengannya. Maka menghajar atau memboikot itu boleh melakukan beberapa cara. Di antaranya yaitu dibolehkan untuk tidak berbicara dengan isteri. Itu tidak terbatas 3 hari. Ya, sampai dia merasa bersalah. Jadi isteri nanya, bang mau dibuatkan apa nih, teh apa kopi? Kita diam. Nanti ujung-ujungnya kita buat sendiri. Ini juga bodoh juga ini. Dia tanya, uang belanja gimana bulan ini? Kita diam. Sampai dia merasa bahwa dia bersalah. Kenapa suaminya sudah tidak mau ngomong lagi dengannya? Atau kemudian kita memisahkan diri untuk tidak berhubungan dengannya, berhubungan secara biologis, ya, tidak berhubungan suami istri. Tapi ini tahapan yang paling sulit dilalui oleh laki-laki, karena nafsu laki-laki memang dicipta untuk urusan itu, hubbus syahwan minan nisa. Jadi kita kadang-kadang mencoba untuk tahap kedua, kita tidak mau ngomong, lalu kemudian kita memisahkan diri dengan dia. Dia santai saja, udah sebulan santai aja dengan HP satu, santai, paling isi pulsa aja, Pak. Yang sakit kepala kita, ya, akhirnya yang pening kita. Itu juga salah satu yang mungkin bukan bahagian yang kita mampu melakukannya. Atau di saat itu kita mulai memisahkan ranjang. Memisahkan ranjang ini barulah tahap berikutnya dalam hajar adalah tidak lagi tidur sekamar dengannya. Nah, ini berdasarkan keterangan dari para ulama, salah satunya kitab Zadul Masir itu menyebutkan hal seperti itu. Jadi memboikot istri dibolehkan. Ini tahapan kedua. Lalu tahapan ketiga, kalau seandainya menghajarun pun tak bisa, barulah kemudian diizinkan memukulnya, disuruh pukul. Jadi ada tahapan boleh pukul istri, cuma ada syarat mukul. Dalam beberapa hadis disebutkan, pertama syaratnya pukulannya bukan pukulan yang membawa luka atau bekas, itu tak boleh lakukan. Jadi bukan mukul yang membuat dia terluka. Jadi hanya pukulan yang membuat efek kejut saja. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, walakum alaihinna alla yuti'na farsyakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghaira mubarrah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, jika kalian harus memukul istri kalian, maka pukullah dengan pukulan yang tidak membekas. Pukulan tidak membekas, ya jangan sampai mukul sampai menimbulkan luka. Jadi pukulnya dengan apa, Pak? Ya boleh dengan rotan. Pukulannya pun pukulan-pukulan yang ringan. Jadi tetap tidak boleh sampai istri masuk rumah sakit opname. Tidak boleh. Dan itu sekarang, Pak, urusan KDRT itu walaupun kita tujuan mendidik, tapi bisa terkena KDRT itu, undang-undang KDRT. Ujung-ujungnya kita pula, dia yang membangkang, kita pula yang dipenjara. Maka pukullah dengan pukulan yang tidak membekas. Dulu istri-istri sahabat, ada hadis yang menyebutkan Fatimah mendatangi salah satu rumah istri sahabat. Dilihatnya ada satu rotan tergantung di dinding. Fatimah nanya, ini rotan itu apa? Apa jawaban istri ini? Aku menyediakannya kalau seandainya aku bersalah kepada suamiku, aku mempersilahkan suamiku untuk memukulku. Itu istri di masa sahabat. Makanya kalau ibu-ibu punya sifat seperti istri di masa sahabat, maka sediakanlah gagang sapu. Di setiap rumah itu harus ada gagang sapu satu. Lalu kemudian silakan para suami memukulku kalau seandainya aku bersalah. Tapi hari ini, Pak, itu ada juga gagang sapu, tapi untuk memukul suami, bukan untuk memukul istri. Begitu masa sahabat. Jadi betul-betul mereka taat, artinya tidak mau melawan suaminya. Kalau merasa salah, mereka akan membiarkan suaminya mukul. Tapi suami dulu pun tahu cara pukulnya.
Karena Allah sayang kepada perempuan, dimuliakan dari lahirnya, disuruh jaga, diawasi, jadi betul-betul disayangi Allah. Makanya Nabi Ayub ketika istrinya melarikan diri satu persatu, tinggallah seorang yang memberi nafkah kepada Ayub sampai menjual gelungan rambutnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan tu, menjual gelungan rambutnya. Lalu ketika Nabi Ayub tahu bahawa istrinya menjual gelungan rambut kerana tak ada wang lagi untuk beli roti, dijual gelungan hanya untuk diganti dengan roti, dibawa pulanglah. Nabi Ayub tahu istrinya itu membeli roti untuknya, tapi dia marah, kenapa jual rambut, ini kehormatan. Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, kalau aku sembuh kupukul engkau 100 kali. Kata Nabi Ayub, siapa yang bela istri ini? Allah. Ketika Nabi Ayub sembuh, Allah langsung mengubah keputusan Nabi Ayub. Kata Allah, jangan pukul 100 kali, kumpulkan saja lidi 100, pukullah sekali saja. Siapa yang bela? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya masalah pukul isteri itu tidak boleh berlebihan. Itu pun boleh pukul kalau dia nusyud. Kalau tidak nusyud, tidak boleh. Jadi jangan dijadikan isteri sebagai sansak, tempat melampiaskan emosi, gedebam takat saja sampai giginya rontok satu-satu. Dulu waktu nikah bagus sekali giginya, habis nikah semua gigi palsu. Kenapa? Dipukul tiap hari oleh suaminya. Itu tidak betul itu. Itu suami-suami yang melakukan seperti itu tanpa sebab, itu salah satu penyebab boleh difasah oleh isteri. Nah kemudian ada hadis juga riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, kalaupun pukul isteri dengan pukulan yang tidak berat tadi, cukup hanya 10 kali maksimal. Rasulullah mengatakan, hadis dari Abu Burdah Al-Ansari, kata Rasulullah, la tajlidu fawqa 10 aswan illa fi haddin min hududillah. Jangan engkau memukul, dalam tanda kutip, istrimu melebihi 10 kali. Jangan engkau mencambuk melebihi 10 kali, kecuali dalam melaksanakan had atau hudud, maksudnya cambuk untuk orang zina, orang yang mabuk, itu baru boleh melebihi 10 kali. Tapi kalau untuk urusan dalam rumah tangga tak boleh pukul melebihi 10 kali. Lalu kemudian syarat berikutnya, kalaupun harus memukul isteri, tak boleh pukul di wajah. Nabi yang menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat hasan sahih, kata Rasulullah, wala tadribul wajha, seandainya engkau pukul, jangan pukul di wajah. Ini kan penyakit laki-laki yang kurang beriman, Pak. Pukul isteri ditumbuk. Ditumbuknya Pak di wajah. Maka isteri kan lebam-lebam Pak, sampai bengkak mata. Itu tidak boleh, haram. Walaupun tujuan mendidik, tapi itu bukan mendidik. Itu salah satu hal yang diharamkan. Maka laki-laki itu walaupun luar biasa sangarnya, kalau dengan isteri tidak usah terlalu sangar. Tapi Ustaz, saya dulu pernah saya pukul begitu, sekarang saya ikut pengajian saya menyesalinya. Maka minta maaflah kepada isteri, supaya mudah dimaafkan. Berikan hadiah-hadiah terbaik untuk isteri. Coba bapa minta maaf dengan memberikan 20 manyam, itu tidak perlu minta maaf, langsung dimaafkan. Kita bawa 20 manyam. 20 manyam sudah berapa sekarang? Kali 4, 80 juta. 80 juta. Ini maafkan saya, dulu aku pernah memukulmu, alhamdulillah hari ini aku taubat, aku tak akan lagi memukulmu. Sekarang aku pukul isteri kedua. Itu berarti belum taubat tu dah. Itu bawa minta maaf, bawa sesuatu, dimaafkan isteri. Luka di hati itu susah disembuhkan. Kalimat maaf mudah keluar, tapi apa yang terbenam di hati itu susah. Makanya memohon maaf itu berikan melalui hadiah. Jadi gantilah semua akhlak menjadi akhlak suami seperti Nabi SAW. Rasulullah SAW kata Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah mengangkat tangan untuk memukul istrinya. Kalaupun dia mengangkat tangan, dia hanya mengangkat di medan perang. Jadi ini adalah salah satu sifat Nabi, iaitu Nabi tidak pernah memukul isteri, tidak pernah. Kalau menceraikan ada, Hafsah diceraikan oleh Nabi dengan talak satu. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat At-Talaq. Itu dicerai talak satu karena Hafsah terlalu pencemburu.
Jadi pencemburu sekali itu termasuk salah satu yang menyebabkan Nabi menceraikan Hafsah. Makanya jadi isteri itu jangan terlalu cemburu, karena membuat suami tak nyaman lagi berada di sampingnya. Jadi sebentar minta lihat HP, diceknya WA kita semuanya, Pak, WA semuanya. Pintar-pintar isteri kan lebih pintar kita lagi, Pak. Jadi kita rubah semuanya, kita rubah kan nama-nama yang berbahaya kita rubah. Tapi hal itu sebenarnya tidak disuruh untuk ngecek. Isteri tidak perlu ngecek suami dengan siapa dia berhubungan, apa isi WA-nya, itu tidak perlu, hanya menyiksa hati. Oh, dia melakukan maksiat, isteri tugas nasihat, dan tidak dibebankan maksiat suami kepada isteri. Hendak beda dengan kita, maksiat isteri itu tanggungjawab kita, maksiat kita bukan tanggungjawab isteri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tahapan kalau kita diminta bersabar untuk mendapatkan surga, itu tahapannya. Kalau sudah 3 tahapan tidak mempan juga, dinasihati tidak mempan, kemudian pisah ranjang tidak ngomong-ngomong tidak mempan, ternyata dipukul pun tidak mempan, tetap dia nusyud, membangkang. Itu membangkang itu macam-macam, sampai tidak mau tinggal bersama kita, dia pengen tinggal sama orang tuanya. Jadi kita minta pindah ke rumah sewa bersama kita, dia tidak mau. Itu sudah masuk nusyud. Termasuk nusyud juga kalau sudah marah dari rumah suami, lari ke rumah orang tua. Jadi isteri kalau sedang bertengkar dengan suami, pada suaminya tidak mukul, cuma bertengkar, isteri pulang tanpa izin suami. Berkali-kali begitu, asal sudah marah pulang tanpa izin. Nanti yang telepon kita mertua. Mertua pun mungkin bukan seperti Nabi. Ini juga berbahaya. Kalau Nabi kan tidak terlalu peduli dengan kericuhan di dalam rumah tangga Fatimah dan Ali. Waktu Fatimah ribut sama Ali, kan datang Rasulullah ke rumah. Dilihat Ali tidak ada di rumah, ditanya sama Fatimah, kemana Ali? Kata Fatimah, ada sesuatu antara aku dengannya ya Rasulullah. Rasulullah tidak nanya, oh ya, kayak mana ceritanya? Duduk dulu, kayak mana ceritanya? Baku tampai 3 orang ni. Enggak ada begitu, Pak. Enggak ada masalah. Ali keluar, dicari Ali, dan ternyata Ali berada di masjid, berbaring-baring di masjid. Makanya kita kalau mau aman, habis ribut sama isteri, datang ke masjid. Oh, tak bisa datang ke masjid, ya paling kurang di kedai kopi duduk 1 jam, itu sudah aman, pulanglah kembali dengan rasa nyaman. Kalau tak bisa semua itu, barulah pilihlah bercerai. Jadi kalau dah betul-betul tak bisa lagi dikonfirmasi apapun, ceraikan. Itu lebih aman daripada memelihara dalam kehidupan yang lebih buruk, sehingga nanti masuk syaitan, sehingga bisa hancur lebur. Nah, inilah suami-suami yang diberikan oleh Allah isteri yang akhlak buruk, maka masih di dalam tahapan pertama surga bersamanya kalau dia bersabar di atas keadaan itu. Baik, insya-Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.